Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Bumi Solawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi tentang cermin, cekung, dan jembung, tetapi lebih kepada soal. Nah, sekarang kita review saja. Kalian masih ingat tentang ruangan pada cermin cekung? Di situ ada 4 ruang. Antara F dan cermin itu ruang 1, antara M dan F ruang 2, di belakangnya M itu ruang 3, dan di belakang cermin itu adalah ruang 4. Dan ini adalah ruang benda dan ruang bayangan. Selanjutnya, dalam perhitungan pembentukan bayangan, kita bisa mengetahui titik fokus dengan cara 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per C, di mana F itu titik fokus, SO itu jarak benda, dan SI jarak bayangan. Nah, minta tolong untuk rumus ini bisa kalian screenshot sebagai pedoman atau kalian catat. Nah, setiap soal pokoknya ingat-ingat, cari tahu dulu di situ pakai cermin apa. Cermin datar, cekung, atau cembung. Nah, di soal ini kamu baca, perhatikan gambar cermin cekung. Oh, jelas. Soalnya pasti pakai cermin cekung gitu. Atau kamu bisa lihat juga, oh di sini pakai positif. Cermin positif itu artinya cermin apa? Cermin cekung. Oke. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut adalah, masih ingat? Untuk menentukan bayangan cermin cekung kita menggunakan ruang benda sama ruang bayangan. Kita cek aja. Bendanya di ruang berapa dan bayangannya di ruang berapa. Ingat-ingat konsep ini. Ingat-ingat lagi. Kalau nanti gambarnya terbalik, gandengannya pasti nyata atau maya? Pasti nyata. Kalau terbalik pasti nyata. Nah, kalau tegak itu pasti maya. Oke. Nah, di soal ini kamu bisa pakai lihat gambar aja bisa sebenarnya. Bendanya di ruang berapa ini? Oh, bendanya itu antara F sama R. Pasti ruang berapa ini? Di sini pasti ruang 2. Oke. Kan kita tahu depannya F itu di sini pasti ruang 1. Terus belakangnya F itu ruang 2. Kalau R ke belakangnya lagi itu pasti ruang 3. Oke. Ruang 4 di sini. Oh, bendanya ruang 3. Tulis. Ruang benda berarti ruang 2. Oh, ruang bendanya ruang 2. Berarti ruang bayangannya berapa? Ayo, jumlahnya harus 5. Kalau bendanya 2, berarti bayangannya di 3. Oke. 2 ke 3. 2 ke 3. Tambah besar atau tambah kecil? Angkanya 2 ke 3 tambah besar atau tambah kecil? Oh, tambah besar. Pasti soalnya diperbesar. Oke. Nah, tegak atau terbalik? Ingat-ingat 2, 3, 3, 2 gini pasti nyata. Oke. Kalau soalnya kayak gini 2, 3, 3, 2 pasti nyata. Nah, garis bawahi. Kalau nyata pasti apa? Tegak atau terbalik? Terbalik. Oke. Atau kamu lihat dari gambar kelihatan. Oh, ini tegak, satunya di atas, satunya di bawah. Oh, pasti kebalik. Kebalik gandengannya mbak apa? Mbak nyata. Oke. 2 ke 3 tambah besar. Gitu. Pasti jawabannya yang D. Oke. Di soal nomor 2, nomor 2. Nah, kita cuma di soal nomor 2 ini kita cuma menentukan sifat bayangan. Kita baca dulu ya. Bayangan yang terbentuk pada kaca spion. Garis bawahi, cari cluenya. Oh, kaca spion. Kaca spion yang terbuat dari cermin cembung. Wah, diperjelas. Kaca spion itu pasti cermin cembung. Ingat-ingat setiap soal cari tahu dulu dia cermin apa. Oh, di soal ini pakai cermin cembung. Oke. Gambarnya itu kayak gini. Sifat bayangan yang terbentuk adalah, kamu tak kasih 2 pilihan. Bisa menggunakan hafalan, bisa kamu lihat gambarnya aja. Oke, tak kasih clue dulu. Kamu masih ingat kalau gambarnya nyata pasti apa nyata? Gandengannya apa?
pasti terbalik. Kalau Maya pasti apa Maya? Pasti tegak. Ini gandengan wis, ini kamu ingat-ingat aja, bisa kamu jadikan pedoman. Loh, kok di jawaban ada nyata tegak? Jelas salah. Nomor A pasti salah. Nyata terbalik, oke mungkin benar. Maya terbalik, wis jelas salah. Nah, ternyata ada jawaban, ada kemungkinan dua jawaban. Nyata terbalik atau Maya tegak. Wah, ini kemungkinan benar. Oke. Nah, di soal ini kamu bisa lihat gambarnya aja. Oh, bendanya di sini. Bayangannya gini, kok tambah kecil? Oh, tambah kecil. Kalau gambarnya tambah kecil pasti diperkecil. Oke. Bayangannya tegak atau terbalik? Loh, bayangannya tegak, gak kebalik. Oke, bayangannya tegak ya di sini. Kalau tegak ya berarti kita pakai tegak. Kalau tegak pasti apa? Pasti Maya. Gitu. Oke, atau kamu bisa pakai metode hafalan memang. Kalau cermin cembung, ingat-ingat ya. Cermin cembung, entah dia di ruang berapa, sifatnya pasti apa? Kayak kamu lihat spion. Spion itu pasti gambarnya tegak kan? Gak mungkin kebalik bayangannya. Tegak, gandengannya tegak apa? Maya. Tambah besar atau tambah kecil kalau kamu lihat spion, lihat bayangannya kayak lihat truk di belakangnya? Pasti tegak, Maya, terus apa? Diperkecil. Oke, ingat-ingat kalau cermin cembung, tegak, Maya, diperkecil gitu. Cari tahu dulu dia pakai cermin cekung atau cembung. Oh, di sini soalnya pakai cermin cekung. Garis bawahi dulu. Oh, cermin cekung. Oke. Terus yang dicari apa? Oh, perbesaran. Nah, kita tahu kalau cermin cekung titik fokusnya itu pasti positif. Nah, sekarang kita coba. Sebuah lilin berada pada jarak apa ini? Lilin berada pada jarak 8 cm. Pasti yang diketahui apa diketahui? Yang diketahui pasti SO. Jarak benda kan? Jarak bendanya 8 cm. Di depan cermin cekung yang memiliki jarak titik fokus. Nah, titik fokus berarti apa? F-nya 12 cm. Perbesarannya, nah yang dicari apa yang ditanya atau yang dicari? Yang ditanya adalah perbesaran, berarti M-nya ditanya. Jawab. Nah, masih ingat kan? Kalau mencari perbesaran atau M pakai apa? Sisu. Oke. M itu apa? Perbesaran itu apa rumusnya? Sisu. Ingat-ingat itu. Oke, kasih harga mutlak. Artinya pasti selalu positif. SI-nya berapa SI-nya? Loh, belum tahu SI-nya. Berarti kita harus nyari SI dulu. SO-nya berapa SO-nya? SO-nya 8. Nah, 8 harus dibagi berapa? Cari SI-nya dulu. Gimana caranya mencari SI? Nah, kita cari SI. Pakai apa? Ada titik fokus. Pasti pakai 1/F sama dengan apa? 1/SO ditambah 1/SI. Gitu. Nah, kita kan pengen cari SI kan? Ya udah taruh di kanan aja. Berarti SO-nya pindah ke kiri. Positif jadi negatif. 1/F dikurangi 1/SO. Gitu. Yuk kita masukkan 1/SI. 1/F-nya berapa tadi? 12 dikurangi SO-nya berapa? SO-nya 8. Berarti 1/8. Gitu. Oke. Nah, masukkan 1/SI. Penyebutnya 12 sama 8 berapa? Bilangan berapa yang bisa dibagi 12 sama 8? 24 kan? 24 bagi 12 3. Kok 3 sih? 2. Oke. Dikurangi 24 dibagi 8 berapa? Nah, ini baru 3. Oke. Nah, 1/SI sama dengan 2 kurangi 3 berapa? Jelas, Peter. Minus 1 dibagi 24. Terakhir diapakan? Boleh kali silang atau lah saya gampangannya tak balik. Terakhir dibalik. SI-nya taruh atas, berarti 24-nya taruh atas. 24 berarti minus 24 dibagi 1 sama dengan berapa SI-nya? Minus 24 cm.
Oke. Oh, ketemu SI-nya. Masukkan ke sini. Berarti SI-nya berapa? 24. Hiraukan positif atau negatif. Karena di sini perbesaran pasti hasilnya positif. 24 bagi 8 berapa? 3. Oh, berarti perbesarannya 3 kali. Gitu. Oke. Oke anak-anak. Lanjut lagi soal nomor 4. Nah, setiap soal saya tekankan lagi, cari tahu dulu dia itu menggunakan cermin cembung atau cermin cekung. Oke, lihat dulu. Nah, memang ada beberapa trik atau beberapa tips yang saya kasih tahu ke kalian. Nah, di sini ada soal cermin cembung. Nah, garis bawahi dulu. Cermin cembung. Oke. Cermin cembung ini terletak di di depan cermin cembung terletak sebuah benda jaraknya 10 cm. Jika titik fokusnya, nah kamu bisa lihat di soal ini, benda jarak, jarak benda berarti apa ini? SO. Oke. Jika titik fokus cermin cembung, ada titik fokus, berarti 5 cm ini apa? F. Berapakah jarak bayangan benda tersebut ke cermin? Nah, di sini ada option A, B, C, D. Paling enak sih sebenarnya A, B, C, D itu. Kita cek aja. Enggak, tunjukkan. Cermin cembung. Kalian masih ingat kalau cermin cembung, bayangin aja spion. Gambarnya tegak atau terbalik? Oh, tegak. Pasti tegak. Sing tulisannya terbalik pasti salah. Nah, misalkan kalau ngerjain, waduh, kok aku nggak ngerti jawabannya. Nah, kamu bisa pakai seleksi jawaban gini. Gitu. Oh, pasti jawabannya kalau nggak B ya D. Peluangmu bener itu 50-50, 50%, 50%. Tegak pasti maya. Waduh, ini bener pisan, tegak sama maya. Nah, mau nggak mau kita harus ngitung. Gimana caranya? Nah, kita coba. Nah, apa aja sih yang diketahui? Pasti tak suruh nulis diketahui dulu. Diketahui apa ini? Jarak benda SO 10 cm. Tulis SO 10, aduh, cewek 10 cm. Oke, ini 10 ya. Nah, jika titik fokusnya itu berarti F-nya. F-nya berapa? 5 cm. Nah, di sini habis itu gimana? Berapakah jarak bayangan? Oh, yang ditanya itu apa jarak bayangan? Berarti jarak image atau SI. Oke, jawab. Kamu masih ingat? Oh, di sini soalnya cermin cembung. Nah, kalau cermin cembung titik fokusnya pasti apa? Negatif. Sehingga rumusnya berubah jadi apa? Sama sih rumusnya, 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Sama aja. Cuma bedanya titik fokusnya negatif. Gitu. Oh, di sini kasih minus berarti. Nah, berarti ganti apa rumusnya? Kita nyari SI. 1/SI, gampang aja bolak-balik rumus. Pindah ke kiri, positif jadi negatif. Berarti SO-nya jadi apa? Pindah ke kiri jadi negatif. SO. Gini. Oke. Nah, lanjut. 1/SI sama dengan minus 1/F-nya berapa ini F-nya? F-nya itu minus 5. Minusnya udah tak taruh sini ya. Nah, 1/SO-nya berapa? 10. Lanjut, tinggal ngitung. 5 sama 10. Bilangan berapa yang bisa dibagi 5 sama 10? Oh ya, 10. 10 bagi 5 berapa? 2. 2 kali 1, 2. Jangan lupa dikasih minus. 10 bagi 10, 1. 1 kali 1, 1. Jangan lupa di sini karena minus kasih minus. Gitu. Berarti 1/SI sama dengan berapa ini? Minus 2 kurangi 1, minus 3/10. Nggak usah nulis lagi. Sini SI dibalik, berarti yang kiri juga dibalik. Nah, gini. Berarti 10/3. Jangan lupa kasih minus. Berarti SI-nya berapa? 10 bagi 3. Berarti 3,33. Kasih minus. Satuannya sentimeter. Di soal ini kamu diminta untuk menentukan sifat bayangan. Kita baca dulu. Sebuah benda terletak di cermin cekung. Ayo, pertama yang harus kamu ingat apa? Tentukan dia cermin cekung atau cembung, atau malah datar. Gitu. Oh, cermin cekung. Garis bawahi dulu. Yang memiliki jari-jari 20 cm. Sifat bayangan. Oh, ternyata yang dicari sifat bayangan.
Kalau sifat bayangan, kita cukup menggambar aja. Tak tunjukin cara menggambarnya kayak apa. Sebuah benda terletak pada jarak 15 cm. Apa sih? Jarak 15 cm ini. Oh, ini jarak benda atau SO. Dari cermin cekung memiliki jari-jari. Jari-jari itu apa? R-nya. Oke. Dari sini kita bisa nulis. Nulisnya gimana? Diketahui apa? Oh, jarak benda berarti SO-nya berapa? 15 cm. Memiliki jari-jari. Berarti mencari R-nya. R-nya berapa? 20 cm. Nah, sekarang kamu tinggal menentukan sifatnya. Gimana caranya mencari sifat? Nggak perlu ngitung. Gambar aja. Masih ingat? Seret, gambar garis lurus. Oh, cerminnya cekung. Gambarannya pasti gini, cermin cekung. Oke. Depannya cermin cekung pasti ada titik apa? Titik fokus. Oh, di sini belakangnya lagi titik fokus. Di sini ada titik fokus. Depannya titik fokus, di sini ada apa? Seret, ini pasti ada apa? Jari-jari. Lak gak R ya pasti M di soal itu. Lak gak gitu ya 2F. Podo wae. Oke. Nah, sekarang lanjut. Jari-jarinya berapa sih jari-jarinya ini? Jari-jarinya 20 cm. Nah, fokusnya berarti berapa? Ingat-ingat, fokusnya itu pasti setengahnya jari-jari. Tak tulis ya. Fokus itu pasti setengahnya jari-jari. Soalnya di tengah-tengahnya antara cermin ini, titik pusat sama jari-jari. Tengah-tengahnya 20, berarti sini berapa ini? Pasti 10 cm. Gitu. Oke. Lanjut. Jarak bendanya 15 cm. Jarak benda 15 cm berarti kurang berapa? Pasti saya gambarnya di sini. Bener nggak? Enggak. 15 cm kan pasti antara 10 sama 20. Gambar di sini. Oh, bendanya di sini. Bendanya ruang berapa berarti? Ruang benda berarti berapa? Ruang 2. Berarti bayangan di ruang berapa bayangan? Ayo. Kalau ruang bendanya di ruang 2, pasti bayangan di ruang pinter. Pasti di ruang 3. Ruang bay. Segini aja. Ruang bayangannya ruang berapa? 3. Gitu. Nah, masih ingat kalau sifat bayangannya kalau benda di ruang 2 apa? Nah, gimana? Oke, kalau lupa ya wes. Kita lihat aja. Nah, gini. Oh, ruang benda ruang 2. Bayangan ruang 3. Pasti nyata terbalik diperbesar. Oke. 2, 3. 2, 3 itu pasti nyata terbalik. Pasti nyata terbalik. 2 ke 3 tambah besar atau tambah kecil? Tambah besar. Gitu. Oke. Berarti apa jawabannya? Nyata terbalik diperbesar. Yang C. Oke.